Makanya persaudaraan Islam ini Pak sangat dibenci oleh siapa? Oleh syaitan. Dan siapapun yang merupakan satu afiliasi dengan syaitan. Dalam hal ini Yahudi itu satu afiliasi dengan syaitan Pak. Mereka ini kaum yang dimurkai Allah kan, al-maghdubi alaihim. Syaitan dimurkai Allah, dilaknat oleh Allah. Makanya Yahudi itu diantara program utama mereka adalah memastikan umat Islam itu enggak berukhuwah, enggak bersaudara satu sama lain. Tetapi umat Islam dipecah-pecah Pak, sesuai dengan, ada yang sesuai sukunya, ada yang sesuai bangsanya, ada yang sesuai dengan ya jenis kelaminnya, ya kan, ada yang sesuai dengan sosial ekonominya, ya kan, pendek ada dipecah-pecah. Karena yang namanya memecah-mecah manusia itu sarana paling enak untuk nantinya menguasai. Kitanya bodoh Pak, kitanya rela dipecah-pecah. Tapi masalahnya ya boro-boro kita bisa mendapatkan timbal balik seperti itu. Ya kitanya sendiri ragu Pak dengan syariat itu. Sebagian umat Islam sendiri ragu Pak. Sehingga akhirnya nggak perlu orang kafir di negeri ini yang nolak syariat Pak. Yang nolak syariat di negeri ini siapa? Umat Islam sendiri. Disitulah pentingnya orang-orang beriman ya, mendahulukan al-ukhuwah al-imaniyah atau al-ukhuwatu fillah di atas segala-galanya Pak. Persaudaraan karena Allah, persaudaraan karena iman ini nggak tergantikan Pak dengan apapun, termasuk persaudaraan karena darah. Nggak bisa. Persaudaraan karena darah itu bisa nggak ada nilainya Pak. Dan dalam hal ini contoh yang paling nyata diabadikan dalam Al-Quran itu kisah seorang nabi. Bayangkan, nabi mana? Nabi Nuh alaihissalam. Jadi Nabi Nuh alaihissalam berdakwah 950 tahun, pengikutnya cuma 40 orang. Dan diantara yang menentang dakwahnya siapa? Istrinya sendiri, anak kandungnya sendiri. Dan sewaktu dia sudah membawa orang-orang beriman dan hewan-hewan sepasang-sepasang itu di atas bahteranya, dan mulai Allah menurunkan hujan yang tidak kunjung berhenti itu sehingga banjir makin lama makin naik, bahteranya berlayar, dia lihat anaknya sedang berenang-renang gitu, kerepotan. Dia panggil, "Hai anakku, naik ke atas kapal ini, bahtera ini. Tidak ada tempat berlindung hari ini kecuali kepada Allah Ta'ala." Tapi anaknya masih aja bengal ya. Dia bilang apa? "Tidak, aku akan pergi ke Jabal, ke gunung. Gunung itu akan menyelamatkan aku, melindungi aku dari air, dari banjir ini." Ditegaskan lagi sama ayahnya, sama Nuh alaihissalam, hari ini nggak ada tempat berlindung kecuali mengikuti petunjuk Allah Ta'ala. Akhirnya matilah anaknya, tenggelam dalam kekafirannya. Nah, Nuh alaihissalam kehilangan anaknya dengan keadaan seperti itu, akhirnya curhat sama Allah. Dia nggak berani minta sama Allah, "Ya Allah, ampunilah anakku," tidak. Tapi dia mengatakan, "Ya Allah, itu adalah anakku." Tetapi dijawab sama Allah Ta'ala, "Ya Nuh, innahu laysa min ahlik." Wahai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah keluargamu. Udah jelas anak kandung Pak. Tapi sama Allah diajarin kepada Nuh alaihissalam dan kepada kita semua bahwa hakikat persaudaraan, hakikat keluarga itu adalah al-ukhuwatu fillah, persaudaraan karena Allah. Al-ukhuwatu al-imaniyah, ya, persaudaraan keimanan. Al-ukhuwatu al-islamiyah, persaudaraan karena keislaman, bukan karena yang lain Pak. Yang lain itu semuanya nggak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya yang paling ideal adalah sudahlah saudara kita, kerabat kita, kita pun berhubungan dengan dia karena iman. Itu yang paling cantik, paling cakep itu begitu. Jadi ada dua kekuatan ya, kekuatan persaudaraan darah tetapi juga persaudaraan keimanan. Itu yang paling cakep. Makanya kalau kita bersilaturahim dengan keluarga kita, kerabat kita, jadilah orang yang berusaha mengajak keluarga kita itu ke jalan keimanan, supaya mudah-mudahan kita nggak sekedar bersaudara dengan dia karena darah, tapi lebih penting lagi kita bersaudara karena keimanan. Itulah iman ya. Iman itu melewati Pak batas-batas keluarga, batas-batas bangsa, suku, itu lewat semua Pak gitu. Memangnya yang membuat para kafir-kafir itu keluar terusir dari negeri ini siapa? Ya kan? Kalimat takbir Pak. Kalimat takbir itu yang menyatukan Imam Bonjol dengan Diponegoro, sekalipun nggak ketemu mereka. Karena apa? Rohnya sama. Itu hakikatnya yang memerdekakan kita. Tuh sekarang
Mereka-mereka yang nggak ada bertakbir itu merasa paling berhak atas negara ini, negeri ini. Sungguh konyol, Pak. Sungguh tidak pantas itu. Maka kita harus sadar, Pak, posisi kita. Ya, kemuliaan kita karena apa? Karena iman kita, karena Islam kita, karena ikatan kita dengan Allah Ta'ala. Itu yang memuliakan kita. Makanya dari sekian ajaran-ajaran, nilai-nilai, ya kan, falsafah-falsafah bangsa ini, Pak, pada hakikatnya ya semua itu nggak ada gunanya kalau nggak dikaitkan dengan keimanan. Makanya kita jangan mau dibodoh-bodohin, Pak, dengan kalangan-kalangan ya yang merasa dirinya paling berhak atas jengkal bumi Allah ini. Ya, yang paling berhak siapa? Ya hamba-hamba Allah yang beriman yang paling berhak. Jangankan jengkal bumi Indonesia, Pak, seluruh bumi ini sepatutnya diwariskan oleh Allah kepada siapa? Min ibadiyas salihin, kepada hamba-hamba Allah yang saleh. Sebab hamba-hamba Allah yang soleh yang paling mengerti bagaimana caranya mengurus bumi Allah dengan cara mengurus yang sesuai dengan pemiliknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sampai ada yang mengatakan, kalau ada orang bilang syariat Islam sudah nggak layak berlaku di Indonesia, di bumi Indonesia ini, sebenarnya kalimat dia sama dengan kalimat berarti Allah sudah nggak layak jadi Rob di Indonesia ini. Sebab Allah sebagai Rob memerintahkan agar syariatnya yang diberlakukan. Di mana? Dia di bumi Allah manapun, bukan hanya di Indonesia. Jadi orang yang mengatakan syariat Allah nggak layak berlaku di negeri ini, Pak, dia sama aja bilang, berarti di negeri ini Robnya nggak pantas Allah, pantasnya yang lain. Itu paket, Pak. Menerima Allah sebagai Rob, berarti yang menerima Islam sebagai din. Menerima Islam sebagai din berarti menerima Islam sebagai syariat yang harusnya diberlakukan. Yang itu berarti menerima Muhammad SAW sebagai teladan, sebagai pemimpin. Nah, ini yang disebut dengan fondasi-fondasi ukhuwah imaniyah, persaudaraan karena iman. Makanya persaudaraan Islam ini, Pak, sangat dibenci oleh siapa? Oleh syaitan. Dan siapapun yang merupakan satu afiliasi dengan syaitan. Dalam hal ini Yahudi itu satu afiliasi dengan syaitan, Pak. Mereka ini kaum yang dimurkai Allah, kan, al-maghdubi alaihim. Syaitan dimurkai Allah, dilaknat oleh Allah. Makanya Yahudi itu diantara program utama mereka adalah memastikan umat Islam itu enggak berukhuwah, enggak bersaudara satu sama lain. Tetapi umat Islam dipecah-pecah, Pak. Sesuai dengan, ada yang sesuai sukunya, ada yang sesuai bangsanya, ada yang sesuai dengan ya jenis kelaminnya, ya kan, ada yang sesuai dengan sosial ekonominya, ya kan. Pendek ada dipecah-pecah. Karena yang namanya memecah-mecah manusia itu sarana paling enak untuk nantinya menguasai. Makanya ada sebuah teori namanya apa? Divide et impera. Pecah-pecah sehingga mudah menguasai. Nah, kitanya bodoh, Pak. Kitanya rela dipecah-pecah. Kitanya rela mencari berhala-berhala selain Islam untuk menjadi penyebab persatuan kita. Ya, gak ada, Pak, penyebab persatuan yang sesungguhnya kecuali al-Islam, kecuali ajaran Allah Ta'ala. Ya, karena apa? Karena memang sumbernya dari situ, sumber sebab kesatuan kita, persatuan kita, persaudaraan kita, bukan yang lain, Pak. Ya, yang lain itu kadang-kadang saya berpikir, ya, sebagian umat Islam ini di negeri ini kayak semacam ragu-ragu, Pak, sama orang-orang kafir di negeri ini, sehingga merasa harus ada satu sebab yang menyatukan dia sama orang kafir di negeri ini. Padahal mestinya kita ya udah tampilkan aja ukhuwah Islamnya kita, Pak. Kenapa? Kalau ukhuwah Islamnya itu tampil di negeri ini, secara otomatis negeri ini menjadi negeri yang aman, Pak. Sebab ajaran Islam tidak mengajarkan bahwa kepada orang kafir kita boleh zolim. Nggak boleh, Pak. Nggak boleh. Makanya ada konsep namanya kafir zimmi, ya, Pak, ya. Kafir yang tunduk kepada pemerintahan yang mengatur pemerintahan dengan syariat Allah. Dan orang-orang seperti ini harus dilindungi, Pak, harus. Tapi ada timbal baliknya. Timbal baliknya apa? Mereka membuktikan loyalitas mereka kepada negeri yang diatur oleh aturan Allah Ta'ala itu dengan cara mereka bayar pajak yang semestinya namanya jizyah, Pak. Jizyah, pajak orang non-muslim tinggal di negeri muslim. Kalau mereka konsisten melakukan itu, kita wajib melindungi mereka, melindungi nyawa mereka, melindungi harta mereka, melindungi hak-hak ibadah mereka. Nah, itu wajib kita lindungi, kita pastikan. Tapi masalahnya, ya boro-boro kita bisa mendapatkan timbal balik seperti itu. Ya kitanya sendiri ragu, Pak, dengan syariat itu. Sebagian umat Islam sendiri ragu, Pak, dengan syariat sebagai solusi kehidupan yang semestinya. Ya, saking apa? Saking dahsyatnya ya kesesatan yang sudah disebarluaskan oleh musuh-musuh Islam,
sehingga akhirnya nggak perlu orang kafir di negeri ini yang nolak syariat, Pak. Yang nolak syariat di negeri ini siapa? Umat Islam sendiri. Makanya orang kafirnya udah ongkang-ongkang kaki sekarang, Pak. Ya, udah sampai ke titik keberhasilan. Ya, sebab umat Islam sendiri yang menolak aturan Islam sebagai yang diberlakukan dalam kehidupan ya bermasyarakat kita.